Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Banyak kalangan awam yang menganggap bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah Islam itu didorong oleh faktor keagamaan. Karena didorong oleh agama, maka sains dan teknologi itu diasumsikan selalu bersamaan dengan agama. Di dalam Islam, sains dan teknologi tidak bisa dan boleh bertentangan dengan Islam. Asumsi pengembangan sains dan teknologi itu dimotivasi oleh agama tidak terlalu benar sebenarnya. Dalam catatan yang sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa faktor utama mengapa sains dan teknologi diadopsi ke dalam sistem pengetahuan Islam adalah karena kegunaan praktis yang memang dibutuhkan oleh penguasa pada saat itu. Dinasti Umayyah yang pertama-tama mengawali pengadopsian sains dan teknologi dari luar Islam itu karena kebutuhan mereka, para penguasa dinasti ini. Sains dan teknologi pada zaman awal dinasti-dinasti Islam itu eksis pada dua level. Pertama, level atas, yakni sains dan teknologi yang diurus oleh kerajaan, seperti perpustakaan besar, observatori, rumah sakit, pusat astronomi, ilmu fisik, dokteran, dan sebagainya. Kedua, level yang lebih rendah yaitu sains dan teknologi yang dikembangkan oleh para individual sarjana yang bekerja di luar wilayah kerajaan namun tetap masih menjadi kepanjangan kerajaan. Level yang lebih rendah ini melakukan pengumpulan, pembelajaran, dan mendiskusikan teks-teks saintifik di rumah-rumah mereka, di kelompok diskusi mereka, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan sains dan teknologi ini juga ditularkan secara kekeluargaan, misalnya dari ayah ke anaknya. Ya, para sarjana sains teknologi ini bekerja untuk kerajaan mereka juga, karenanya perkembangannya memang sangat tergantung pada para penguasa tersebut. Di sini saya sebutkan sejumlah sarjana, scholars, ilmuwan, yang pengabdian mereka dalam pengembangan sains dan teknologi berada di sekitar kekuasaan. Bah Isu dan Fazari yang bekerja pada Khalifah Al-Mansur, Al-Khawarizmi bekerja pada Khalifah Al-Ma'mun, Al-Farabi bekerja pada penguasa Hamdanid Syria, Ibnu Sina bekerja pada Samanid Nuh bin Al-Mansur, kemudian Al-Biruni bekerja pada Sultan Mahmud Ghazna, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus. Trio ini bekerja pada dinasti Muwahhidun, Berber. Umar Khayyam bekerja pada dinasti Saljuk. Nasiruddin At-Tusi bekerja pada Hulagu Khan Mongol. Khasi bekerja pada Ulugh Beg, Timurid, Samarkand. Jika melihat daftar nama-nama di atas, maka peran penguasa memang dominan dalam pembangunan sains dan teknologi. Saya akan berikan contoh bagaimana proses seorang ilmuwan dekat dengan kekuasaan. Al-Farabi misalnya, beliau lahir pada 950 Masehi di sebuah desa kecil di sekitar sungai Oxus di kawasan Persia. Dianjurkan oleh ayahnya, Al-Farabi sendiri belajar ilmu kedokteran pada seorang dokter Kristen. Al-Farabi belajar dari gurunya dan juga membaca buku-buku tentang sains dan filsafat. Memang orang seperti Al-Farabi secara individual belajar sains dan filsafat karena belajar dua hal ini bisa mempertinggi pemahaman mereka pada agama. Al-Farabi seorang polimet, sebagaimana pada umumnya para sarjana dan filosof pada saat itu, dan dia sangat hebat dalam ilmu kedokteran. Dia juga orang filosof besar yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles dan menyusun ensiklopedia musik. Lalu Al-Farabi pergi ke Syria dan di sini dia dipilih sebagai dokter oleh penguasa Hamdanid di Aleppo. Dari desa lalu ke kota dan mengabdi pada kerajaan. Ibnu Sina juga demikian halnya, dia berasal dari wilayah atau desa yang tidak terlalu besar, belajar kedokteran dari ayahnya sendiri yang juga seorang dokter, dengan talenta yang luar biasa dalam bidang ilmu kedokteran. Dia pergi ke penguasa Samanid, Nuh Ibnu Mansur. Ibnu Sina direkrut oleh penguasa ini dan Ibnu Sina memiliki keleluasaan untuk mengembangkan keahliannya karena juga nama besar ayahnya.
Perlu diketahui bahwa pada masa itu sumber pengetahuan adalah perpustakaan, karena perpustakaanlah yang menyimpan karya-karya ilmiah, filsafat, dan kedokteran. Ibnu Sina berkembang sebagai ahli kedokteran dari lingkungan keluarga, lalu menuju pada kerajaan. Umar Khayyam menjadi ahli astronomi kerajaan Saljuk. Dia direkrut oleh penguasa karena keahlian astronominya. Umar Khayyam yang orang Iran ini juga datang dari Nisabur yang tidak besar. Masih banyak contoh-contoh lagi di mana antara sarjana, ilmuwan, dan peneliti memiliki hubungan yang dekat, bahkan bisa dikatakan mereka tergantung pada kekuasaan. Lalu di mana letak agama sebagai motivasi pengembangan sains dan teknologi? Apakah misalnya pada masa itu ada satu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumbuh dari agama dan untuk mendukung agama? Secara umum memang tidak begitu jelas tentang kemunculan sebuah bidang sains dan teknologi yang muncul karena motivasi keagamaan murni. Artinya pertanyaan riset dan hal-hal yang menjawab atau menjadi penyebab kemunculan sains dan teknologi itu merupakan pertanyaan keagamaan. Nampaknya sains dan teknologi memang berkembang lebih banyak karena pertanyaan-pertanyaan alam semesta, pengalaman berulang-ulang, dan uji coba yang mengarah pada hasil. Namun pada masa mereka sebagai cabang dari astronomi, muncul apa yang disebut dengan ilmu tauqid, ilmu penghitungan waktu. Ilmu ini muncul karena untuk memberikan waktu yang tepat bagi mereka yang ingin salat dan juga melihat penampakan bulan baru. Mungkin ilmu ini mirip dengan ilmu falak. Berdasarkan catatan sejarah yang saya paparkan di atas, maka sains dan teknologi di dalam semua tradisi agama, termasuk di dalam tradisi Islam, memang lebih banyak muncul karena tantangan alam semesta dan keinginan manusia untuk mendapatkan cara hidup dengan mudah dan enak. Pengalaman dan peristiwa yang empiriklah yang memicu seseorang untuk mencari jawaban-jawabannya. Memang bagi kalangan yang menyatakan bahwa seluruh jenis ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam konteks Islam, meyakini bahwa sains dan teknologi itu dipujuk oleh agama. Misalnya tentang teknologi ruang angkasa, mungkin dipujuk oleh ayat-ayat agama tentang ruang angkasa. Namun sejarah keterbentukan sains dan teknologi, termasuk di dalam Islam, itu memiliki fenomena yang sama dengan kemunculan sains dan teknologi secara umum. Semuanya dipicu oleh peristiwa-peristiwa alam dan manusia ingin mencari mengapa semua itu terjadi. Mereka melakukan observasi, penyelidikan, uji coba, dan seterusnya. Disinilah kita jadi paham ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya kalian semua lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Urusan-urusan dunia ini termasuk urusan sains dan teknologi, dan mereka semua ini termasuk para penguasa dan saintis. Sebagai catatan, para penguasa adalah pihak yang banyak mendorong tumbuhnya sains dan teknologi di dalam Islam. Mereka, para penguasa dan saintis, bekerja sama untuk membentuk dan menumbuhkan sains dan teknologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.